Hai sahabat Bawaslu, bertemu lagi. Jua, sudah. Orang siapa dia? Dia adalah Hai sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Freddy Nazri. Seperti yang kami bilang kemarin, bahwa kami punya program terbaru di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Kami memulai program podcast Bawaslu Kabupaten Sanggau yang kami beri nama adalah Obrolan Lintas Pemilu. Nah, bagaimana seruannya? Kali ini di program pertama, di syuting pertama kami mengundang para alumni SKPP, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, seperti apa mereka dan bagaimana cerita mereka? Kita saksikan bersama-sama. Alright? Cek di sana. Hai, Siti. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sumringah banget dari dia. Iyalah. Tapi kita akan punya program terbaru nih. Apa tuh? Namanya Obral. Jadi memang hari ini kita mengundang teman-teman dari alumni SKPP tahun 2020, kan? Nah, kan Siti ini salah satu yang kalau menurut kami itu yang terbaik di Kalimantan Barat. Asik ya? Jadi kita biar lebih mengenal sosok Siti ini siapa sih sebenarnya, gitu, yang memang apabila mewakili Sanggau, terus juga mewakili Kalimantan Barat di kancah nasional. Karena udah tahun 2020 meskipun daring, tapi kita dari sana juga mengutus peserta SKPP, ya. Dan salah satu yang terbaik adalah Siti. Nah, biar kawan-kawan tahu siapa sih sosok Siti ini, nah dan juga biar kawan-kawan bisa termotivasi, oh SKPP ini, dan ini pengalaman yang Siti rasakan ketika mengikuti SKPP. Nah, seperti itu. Nah, boleh dikenalkan dulu deh, Siti. Baik. Sedikit pengenalan ya. Iya. Ya, kita sharing-sharing aja lah di sini. Oke. Mungkin saya perkenalkan diri bahwasanya saya ini adalah Siti Aisyah. Ya, biasa. Aisyah. Bukan lagu itu ya? Aisyah. Sebenarnya. Oh iya. Jadi Siti Aisyah ya. Kalau terkait saya cuma sharing-sharing terkait pengalaman aja, gitu kan. Bahwasanya kenapa saya bisa bergabung di SKPP awalnya gitu kan. Yeah. Jadi saya ini awal-awal adalah kayak lebih tahu dari teman-teman gitu kan, dari teman-teman karena banyak nih yang sharing, tiba-tiba muncul di sosial media, di lain sebagainya terkait SKPP. SKPP itu apa sih gitu kan? Bahkan sampai ada yang nanya nih Bang. SKPP itu kita kerja di Bawaslu ya? Gitu kan. Karena memang pertanyaan itu rata-rata ketika kita publish ada bahwa Bawaslu punya SKPP. Yeah. Nah, orang lebih memikirkan bahwa ternyata SKPP itu jangan-jangan kerja nih. Nah, makanya kami mengundang Siti sendiri tuh biar kawan-kawan tahu nih, oh SKPP itu apa sih gitu ya. Sebenarnya saya juga berpikir awalnya ya SKPP itu kita tuh kerja di Bawaslu gitu. Nggak tahu bagian apa, intinya kita kerja di Bawaslu gitu kan. Nah, namun pada kelanjutannya itu saya baca-baca lagi nih SKPP itu apa sih gitu dan lain sebagainya gitu kan. Saya mulai lagi baca aja garis besarnya SKPP, Sekolah Kader gitu kan. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif gitu kan. Jelas di situ bahwasanya kader. Kita ini kader gitu. Jadi kita bukan kerja gitu kan. Sudah jelas. Tapi kita nanti ngebahas dalamnya lagi gitu kan. Nah, mulai di situ saya baca-baca lagi, oh tapi saya tertarik nih gitu kan. Memang kebetulan kan masih muda-muda unyu-unyu gitu ya. Jadi Siti masih unyu gitu kan? Enggak sih, maksudnya kayak kayaknya masih butuh pengalaman lagi gitu. Benar. Nah, ya, jadi masih butuh pengalaman, makanya saya ya udahlah saya harus gimana caranya saya bisa belajar lah di sini gitu. Khususnya di yang SKPP yang dilaksanakan yang dilaksanakan ya bahasanya. Dilaksanakan dari Bawaslu itu sendiri gitu kan. Dan ini jelas SKPP ini langsung dari pusat sendiri ya, dari pusat sendiri. Ya, dari Bawaslu RI ya? Iya, Bawaslu RI gitu. Namun bisa nih diadakan ya Bang ya, bisa diadakan di tingkat Sanggau ini juga gitu. Kita ini nggak langsung ke pusat gitu, jadi bisa
kabupaten ini sendiri. Nah, pertama-tama ketika mendengar, ada nggak perasaan Siti gabung atau enggak ya? Gabung atau enggak ya? Apa memang benar-benar tertarik untuk bergabung karena ada rasa Siti pengen belajar, atau mungkin coba-coba aja deh untuk ikut SKPP? Awal-awal saya sebenarnya bingung karena ini kerja apa bukan itu ya. Seandainya kerja, jelas saya memang belum mau bekerja gitu kan. Karena masih kuliah ya. Iya, jelas masih kuliah gitu kan. Jadi pas saya tadi yang saya bilang saya sudah membacanya dan saya jadinya mau bergabung karena itu bukan pekerjaan gitu kan, pekerjaan, tapi itu sebuah kader yang bisa dilakukan kapan kita mau, keikhlasan hati kita gitu kan, untuk melakukan sebuah kira-kira sebuah kerjaan yang di luar pekerjaan. Benar, kerjaan di luar kerjaan. Iya, jadi Kak. itu ya, apa namanya, freelance gitu. Nah, terus gini sih, ketika sudah tahu SKPP yang memang dilaksanakan, diselenggarakan oleh Bawaslu. Nah, ketika Siti bergabung, apa yang Siti rasakan ketika sudah bergabung mengikuti SKPP ini? Jelas yang udah saya rasakan itu saya menjadi kayak lebih timbul rasa, oh saya ini udah ngerasa gimana ya, kayak udah jadi dirangkul oleh Bawaslu sendiri gitu ya. Jadi kayak pertama saya udah merasa ada pengalaman sedikit lah gitu. Yaitu berkat dari kegiatan ini gitu, SKPP ini sendiri. Pertama-tama pas itu belajar itu di Sanggau atau langsung menuju ke RI? Oke. Yang pertama-tama kebetulan waktu itu pada masa pandemi ya, pada masa pandemi. Dan sekarang juga masih pandemi. Oh iya, sekarang masih pada pandemi. Cuman pada masa waktu itu kegiatannya itu berupa online gitu. Online. Daring ya. Daring ya. Jadi kita itu bisa mengadakan lewat selain tatap muka lah ya, selain tatap muka, jadi kita bisa lewat handphone, HP dan sebagainya gitu kan pada waktu itu. Berarti metodenya menggunakan Zoom. Oke. Zoom dan Google Meet. Oke, benar. Nah, setelah Siti belajar, terus mendapatkan ilmu, nah kira-kira apa sih yang memotivasi Siti untuk sampai sekarang kita masih intens ya, maksudnya antara Siti sama Bawaslu, alhamdulillah kalau dengan Bawaslu Sanggau maksudnya masih intens gitu kan. Nah, harapan Siti dengan bergabungnya Siti di SKPP ini seperti apa sih? Sebelumnya saya malah berterima kasih ya kepada Bawaslu karena saya dan rekan-rekan yang lainnya juga itu selalu diajak terus-menerus ya di Bawaslu ini sendiri gitu ya. Karena kan di sini SKPP ini kan bisa dibilang itu bidang eksternal lah bahasanya kalau setiap sekolah-sekolah itu. Nah, harapannya ya tadi, harapannya ya jelas, maksudnya ketika kita kan terutama saya merasa saya ini masih perlu belajar, masih masa muda lagi untuk belajar. Jadi saya harapannya itu bisa mengajak teman-teman yang lainnya gitu untuk ayo kita sama-sama gimana caranya kita masih muda ini tapi bisa tahu gitu kan, bisa tahu terkait apa itu pertama jelas maksudnya apa itu Bawaslu sendiri, apa itu Bawaslu sendiri, dan di dalamnya itu kegiatannya apa sih gitu kan. Jangan sampai kita nih walaupun masih muda kita kayak merasa bodoh amat gitu, merasa bodoh amat terkait pilkada dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini letak belajar kita gitu. Jadi memang sebenarnya Bawaslu kenapa mendirikan SKPP, memang kita mencoba untuk mengkader kaum milenial yang memang saat ini memang rada-rada mereka lagi tidak peduli gitu kan, karena memang dengan 4.0 jadi mereka tidak peduli dengan keadaan sekitar gitu. Karena memang Bawaslu mencoba untuk menciptakan kader-kader yang memang peduli akan lingkungan, peduli akan kepemiluan, peduli akan pemilihan gitu kan. Jadi tugas dari pengawasan sendiri bukan hanya dilakukan oleh Bawaslu, tapi semua kalangan bisa berpartisipasi. Maka Bawaslu sendiri menciptakan sebuah kader pengawasan partisipatif. Nah, Siti kan salah satu terbaik di Kalimantan Barat yang mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Pengalaman apa sih Siti dapat di SKPP nasional yang kita bisa sharingkan kepada teman-teman yang mungkin tahun ini, tahun 2021 lagi mencoba untuk bergabung juga nih jadi kader? Kalau dibilang pengalaman, sebenarnya kegiatan apapun itu bisa dijadikan pengalaman gitu kan. Cuman kebetulan saya alhamdulillah diikut sertakan diamanahkan di
diberikan amanah lah sedikit itu untuk ikut bergabung di SKPP tingkat nasional sendiri. Alhamdulillah ketika saya berada di sana kurang lebih hampir 1 mingguan ya Pak. Kurang lebih hampir 1 mingguan kami belajar di sana, tapi belajarnya itu bukan yang monoton kita harus kalian belajar seperti ini ya gitu. Tidak, tapi kita di sana dari Sabang sampai Merauke. Berarti seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kita belajar di sana tapi langsung malah seperti praktek langsung gitu. Jadi kita tuh kayak apa ya? Suka aja gitu. Walaupun bahasanya itu kan bahasa politik ya, bahasa-bahasa yang berat gitu ya. Tapi dengan kita berkumpul, dengan kita sama-sama praktek dan lain sebagainya itu kayak membuat kita tuh kayak enjoy aja gitu. Jadi terkesan tidak monoton. Iya. Harapannya kita bisa menjadi kader-kader yang berkualitas gitu kan. Khususnya yang berkualitas, yang bisa membahagiakan, membanggakan kedua orang tua kita, minimal sekitar kita, lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita udah tingkat nasional gitu kan, ibarat kita sudah membanggakan kabupaten kita sendiri. Berarti memang sudah, ini loh kader terbaik dari daerah gitu ya. Khususnya Kabupaten Sanggau. Baik, terus saja. Oke. Baik, kalau itu terima kasih Siti sudah hadir di sini di podcast kami di Bawaslu Kabupaten Sanggau. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan juga bermakna. Harapannya adalah biar sahabat-sahabat semua bisa ikut berpartisipasi di SKPP Kabupaten Sanggau. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Freddy. Nah, kita lagi bersama anak muda Sanggau. Asik. Anak muda Sanggau yang pernah mengikuti SKPP dan menjadi alumni di SKPP. Nah, sedikit saya menjelaskan apa sih itu SKPP. SKPP adalah Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, ini kita berbicara biar teman-teman. Kali ini masih tersisa 2 hari lagi untuk mendaftar SKPP. Jadi kita mau mendengar cerita dari kawan-kawan alumni SKPP agar kawan-kawan yang lain bisa mendengar dan mungkin tertarik mau bergabung. Bagaimana caranya? Nah, mungkin kita bisa mendengar cerita dari kawan-kawan pengalamannya seperti apa bergabung di SKPP dan sekarang setelah mereka menjadi alumni apakah langsung ditinggalkan oleh Bawaslu atau tidak atau di PHP? Langsung saja kita bersama anak muda Sanggau yang ganteng. Ada Jeldi. Kita ngobrol sedikit tentang SKPP. Tapi orang bilang tak kenal maka tak sayang. Salah, tak kenal maka kenalan dulu. Oh, benar banget ya. Tak kenal maka kenalan dulu. Sudah kenal? Saya. Oh. Jadi sosok siapa sih seorang Jeldi ini? Nama lengkap siapa? Nama lengkap sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sufian Jeldi. Sufian Jeldi ya. Sebagai alumni SKPP tahun berapa ya? 2020. Ya, 2020. Berarti tahun lalu ya? Iya, tahun lalu kemarin. Terus aktivitas di mana gitu? Aktivitas sekarang saya ya? Iya. Jangan saya loh, saya udah tahu pasti saya. Oh iya. Kalau aktivitas saya sekarang tuh masih fokus di website dan YouTube, Bang. YouTube. Iya. Oh, berarti YouTuber juga ya? YouTuber juga. Berarti sama gitu sama. YouTuber dan bermain juga di Instagram. Selain itu juga kita biasanya ikut kegiatan yang ada di Bawaslu. Sebelumnya sekarang yang podcast yang ada. Selain itu saya juga kerja, Bang. Kerja ya. Tapi berarti kamu nih konten kreator ya? Konten kreator. Semua konten kamu ikuti. Baik di YouTube juga kamu punya gitu kan. Kalau untuk kontennya satu jenis aja, Bang. Satu jenis. Nah, tentang lowongan pekerjaan. Ini berarti kalau misalnya sahabat-sahabat Bawaslu mungkin mau cari kerjaan boleh nih ke ini ke apa namanya channelnya si Jeldi ya? Iya boleh, sekalian saya promosi boleh. Boleh. Teman-teman kalau cari informasi tentang pekerjaan khususnya wilayah Kalimantan Barat, teman-teman bisa cek di Instagramnya Loker Kalimantan Barat dan Loker ya? Nanti ada tulisan di bawah ya? Iya. Tolong edit. Ya. Dan untuk wilayah Sanggau sendiri itu ada namanya Sanggau News. Teman-teman bisa dapatkan informasi tentang pekerjaan di sana mulai dari instansi, perusahaan ataupun lembaga. Ada banyak jenis jobs dan kebutuhan kebutuhan posisi yang dicari oleh perusahaan mulai dari admin, marketing. Pokoknya lengkap di situ ya. Lengkap semua di situ. Mudah-mudahan juga itu bermanfaat buat teman-teman ya. Iya.
Oke, kita balik lagi ke SKPP. Pengalaman Jeldi setelah bergabung di SKPP seperti apa sih? Pengalamannya yang pertama adalah ilmu pertama. Ya. Artinya pengawasan kita tentang pengawasan pemilu maupun pilkada itu semakin meningkat lah. Kemudian yang kedua adalah relasi pertemanan juga bertambah, mulai pertemanan dari kawan-kawan yang ada di SKPP maupun kawan-kawan yang ada di Bawaslu. Kemudian yang pengalaman lain yang mungkin nggak bisa dilupakan adalah kita untuk apa namanya tesnya kemarin itu melalui online, virtual. Ya, betul. Dan memang tahun lalu memang kita pakai daring ya? Iya, pakai daring. Kalau dibandingkan dengan tahun sekarang kan mungkin tatap muka Bang ya. Ya. Itu pasti pengalaman yang bisa yang melekat selama kita menjadi kader SKPP, sekolah kader pengawasan partisipatif. Jadi juga informasi juga besar semua. Jadi memang yang tahun lalu sudah ikut di SKPP karena mereka kalau dari. Jadi tahun ini juga bisa ikut karena memang tahun ini adalah tatap muka. Ya. Jadi mungkin jadi kawan yang lain mau bergabung lagi boleh, kan karena siapa tahu mau dapat pengalaman ketika seperti City sudah nasional, gitu kan bisa saja. Nah terus gini, ada nggak penyesalan ketika sendiri sudah bergabung di SKPP? Justru sebaliknya Bang ya, bukan penyesalan sih, lebih ke keuntungan, manfaatnya. Terutama ya tadi wawasan kita menjadi bertambah tentang pengawasan itu maupun pilkada. Selain apa namanya terkait pemilu ini mungkin penyesalan ya. Apa? Kita harus berpikir. Kadang kan memang mau nyuruh sesuatu tapi berpikir kan tidak bisa terlepaskan. Ya, apa nih? Tip. skip yang lain lagi. Jadi tidak ada penyesalan ya. Jadi justru memang dengan bergabung menjadi di SKPP justru banyak wawasan yang dapat. Ya, mungkin relasi ya seperti yang kita katakan tadi. Nah, gini nih. Ketika sudah bergabung menjadi SKPP kemarin, ada nggak upaya jadi yang mungkin kita tahu bahwa memang Bawaslu menciptakan SKPP ini sendiri untuk bagaimana caranya agar masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi. Nah, kira-kira upaya yang jadi lakukan ketika sudah mengikuti SKPP, ada nggak upaya yang seperti misalnya kan kita sebentar lagi pilkada nih 2024 kan, ada nggak upaya jadi untuk ya sama-sama masyarakat sekitar jadi yang kita sama-sama untuk mencoba untuk berpartisipasi mengawasi jalannya pemilu. Sejauh ini saya itu melalui media sosial Bang. Ya. Media sosial follower cukup banyak. Ya, kamu kan memang follower banyak ya. Follower cukup banyak. Kita lebih mudah diakses kalau sosialisasi itu melalui media sosial. Ya. Di media sosial kan semua umur, semua usia dan sampai saat ini sudah bisa akses berbagai macam jenis sosial media yang ada di aplikasi dan semuanya bisa di-download di situ di Play Store. Untuk selain dari media sosial kita juga upaya lain yang bisa saya lakukan adalah melalui teman ke teman, dari teman ngopi, dari teman kerja, dari teman komunitas dan sebagainya. Kita ngobrolkan tentang pemilu di situ, mulai dari pengawasan, kemudian kerawanan yang mungkin terjadi di saat pemilu atau pilkada. Untuk mengatasinya tentu salah satu cara awal adalah tahap awalnya adalah melakukan sosialisasi, terutama untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman dekat, keluarga dan segala macamnya. Jadi seperti itu ya. Sudah berarti ada efek positif yang diberikan ketika jadi sudah bergabung di SKPP. Harapannya memang kita ini juga Bawaslu. Jadi memang ini mereka adalah perpanjangan tangan dari Bawaslu. Jadi memang tidak serta-merta ini menjadi tugas Bawaslu, tapi juga kami berharap bahwa kader-kader SKPP juga bisa membantu untuk menerangkan, juga menginformasikan serta mengedukasikan kepada masyarakat sekitar, juga keluarga terdekat agar yuk sama-sama yuk kita berpartisipasi, karena memang tugas ini tidak mudah. Tugas ini tidak mudah dan bukan hanya
ditempuh oleh satu lembaga saja, tapi semua masyarakat punya andil untuk sama-sama membangun agar pemilu ini berjalan dengan baik. Ya. Baik, Di, harapannya nih, karena memang sekarang lagi tinggal 2 hari lagi nih, Di, buat teman-teman SKPP yang siapa tahu mau bergabung, harapannya buat teman-teman tahun ini apa sih? Harapannya untuk teman-teman yang ingin bergabung di SKPP, khususnya kaum milenial, kaum muda, harapannya apa ya? Harapan saya itu semoga bisa ikut semua ya? Kaum milenial itu dapat ikut di kegiatannya Bawaslu terutama SKPP ini, bisa menambahkan wawasan mereka yang pastinya itu yang pertama, kemudian menambah relasi yang kedua, kemudian harapannya bukan hanya kaum milenial ya, masyarakat umum juga bisa ikut di sini, tapi diutamakan kaum milenial. Kenapa kaum milenial? Kaum milenial ini kan punya cara berpikir yang mungkin lebih bisa dikatakan lebih segar, kreatif dan inovatif. Jadi setelah mendapatkan informasi dari SKPP ini, mereka bisa mencari berbagai cara untuk menyampaikan informasi yang mereka dapatkan di SKPP ke masyarakat yang ada di sekitar mereka. Harapannya yang kedua adalah semoga lulusan SKPP yang tahun ini dapat memberikan motivasi dan spirit lah bagi kaum yang lain, komunitas yang belum sempat mendaftar ya, belum bisa mendaftar, mungkin kita nggak tahu apa kendalanya dan segala macam. Jadi dari mereka ini bisa memberikan pengetahuan tentang SKPP dan pengawasan pemilu maupun pilkada. Ya. Baik, terima kasih Di. Semoga ini bermanfaat ya, dan juga bisa seperti Jerry bilang tadi, memotivasi kawan-kawan yang lain juga bisa bergabung. Dan mungkin meskipun tidak bergabung, kalau dengan adanya seperti ini, mereka juga bisa bertanya sama kita baik di media sosialnya Bawaslu, ada IG-nya Bawaslu Kabupaten Sanggau, ada FB-nya Bawaslu Kabupaten Sanggau, dan juga ini YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Sanggau. Ya. Terima kasih Di sudah hadir di sini, sudah mau berbincang-bincang dan juga berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pekerjaan yang lancar, kontennya juga makin jos ya, makin banyak follower dan juga subscriber, dan sudah ini ya, sudah ada ininya, cuan ya, luar biasa banget. Kalau bisa bagi-bagi dong cat-catnya, nanti kalau kita ngobrol bareng lagi, bagi cat-catnya agar bisa mendapatkan adsense. Baik, terima kasih Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Hai sahabat Bawaslu, bertemu lagi. Masih bersama tamu yang sama, alumni SKPP, dan beliau adalah seorang gadis yang luar biasa kalau saya bilang, karena memang beliau ini selain juga alumni SKPP juga punya kegiatan-kegiatan sosial yang dia naungi dan juga gagas bersama kawan-kawan yang ada di sosial ya. Baik, langsung saja ada Kak Ranti. Iya. Ketemu lagi. Ketemu terus. Oke Kak Ranti, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah hadir di sini di podcast kami Bawaslu Kabupaten Sanggau. Dan ini syuting perdana kita bersama kawan-kawan alumni SKPP. Sedikit berbagi pengalaman kepada rekan-rekan sahabat Bawaslu yang mungkin menyaksikan podcast ini. Pengalaman Ranti juga terima kasih. Pasca Ranti di SKPP kemarin seperti apa saat ini seperti apa sih? Mungkin ke sahabat-sahabat yang hari ini, karena memang di tahun 2021 ini masih tersisa 2 hari lagi untuk berkirim bersama. Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenalkan nama saya Sarifah Kusmiranti Purmalasari. Nah, ini saya panjang banget. Biasa dipanggilnya Ranti. Ya. Jadi pengalaman saya mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif ini luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Kegiatan ini sangat luar biasa dampak positifnya. Berarti ada dampak positif lah ya? Ya banyak makanya. Ya. Kenapa? Kita belajar untuk peduli terhadap lingkungan kita. Ya kan?
peduli terhadap lingkungan dalam keluarga kita, tetangga kita, ya kan, bahkan masyarakat yang di luar keluarga ya, yang ada di Kabupaten Sanggau dan sebagainya. Nah, kita dapat pengalaman baru, dapat informasi baru, dapat wawasan baru tentang pengawasan pemilu. Walaupun sebelumnya profesi kita ini beda-beda, ya kan, di sekolah kader ini. Jadi kita di sini beda-beda profesi, kita belajar tentang pengawasan pemilu. Yang sebelumnya mungkin kita kurang dapat informasinya di luar. Mungkin ada informasinya, tapi kita mungkin lebihnya tuh banyaknya mager kali ya cari informasinya. Apa sih sebenarnya pengawasan? Kalau ini justru memang Bawaslu sendiri yang memberikan informasi itu ya. Benar. Jadi di sini saya sangat apresiasi luar biasa dengan Bawaslu Sanggau ya, khususnya itu memiliki program yang luar biasa, kan? Yang istilahnya mengajak kaum milenial, anak muda milenial khususnya untuk peduli sama apa sih itu pengawasan pemilu, ya. Jadi kita lebih mengenal gitu apa tahapan-tahapan pemilu, ya kan, bagaimana cara mengawasi pemilu, ya kan. Walaupun sebenarnya kita sebelumnya belum dapat informasi tersebut, ya kan. Mungkin dapat, tapi hanya sepintas-sepintas saja kali ya. Iya, mungkin. Kalau ini kan memang benar-benar kawan-kawan di SKPP diberikan edukasi yang betul-betul ini loh, cara mengawasi pemilu, terus tahapan-tahapan pemilu yang ada seperti apa gitu kan ya. Mungkin sebelumnya kita dapat, tapi mungkin tidak tahu alur bagaimana sih ke depannya gitu. Ya, cuma hanya tahu ya udah gitu kan. Ya hanya sekedar informasi saja gitu. Tapi kalau sekarang kita diarahkan gitu untuk peduli gitu kan terhadap pengawasan pemilu. Bahkan sekarang setelah kita udah menjadi alumni, kita tetap dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu. Berarti memang Bawaslu tidak meninggalkan kawan-kawan gitu ya. Meskipun sudah selesai. Karena memang ini kan berbicara masalah angkatan ya. Kan Lati dan kawan-kawan adalah angkatan 2020. Meskipun sudah selesai di tahun 2020, tapi Bawaslu tidak hanya serta-merta ketika sudah selesai saja, tapi kita kan tetap melibatkan kawan-kawan di SKPP gitu untuk kegiatan-kegiatan kita yang ada di Bawaslu. Jadi memang gini nih, ada mungkin perasaan kawan-kawan seperti yang nanti rasakan. Misalnya mereka sudah tahu, saya tahu sih kalau itu kita harus lapor ke Bawaslu misalnya. Nah, tapi kan mereka tidak tahu cara-caranya seperti apa sih kalau misalnya lihat ada pelanggaran pemilu, ada pelanggaran pilkada, misalnya mereka harus lapor gimana sih mekanismenya kan tidak dapat. Gitu. Tapi kan dengan nanti ikut di SKPP, oh alurnya tahu nih. Nah, bagaimana sih? Saya minta sedikit mungkin ajakan dari nanti buat kawan-kawan di luar sana yang mungkin masih ada keraguan untuk bergabung di SKPP. Oke, baiklah teman-teman pemuda Sanggau, khususnya pemuda milenial Sanggau, yuk kita ikut di sekolah kader pengawasan partisipatif agar teman-teman lebih mengetahui lebih jelas lagi apa sih itu pengawasan pemilu, ya kan, terkait informasi seputar tentang pengawasan pemilu. Nah, gimana caranya? Silakan hubungi di bawah ini untuk mengetahui informasinya lebih jelas. Jadi nanti silakan ikuti. Kenapa? Kita harus perlu ikuti kegiatan ini biar apa? Biar kita lebih mengetahui apa sih itu pengawasan pemilu. Biar kita bisa membantu lingkungan sekitar kita, membantu lingkungan keluarga kita, membantu lingkungan masyarakat sekitar Sanggau untuk lebih peduli terhadap pengawasan pemilu agar jalannya pemilu ini dengan baik dan lancar, serta kita mewujudkan Sanggau yang luar biasa maju dan terdepan. Terima kasih. Baiklah, mari kaum milenial Kabupaten Sanggau kita ikut sekolah SKPP ini agar mengetahui tentang kepemiluan, undang-undang, dan kita juga bisa mengawasi tentang pemilu yang ada di lingkungan kita juga. Ayo dong masyarakat Kabupaten Sanggau, khususnya pemuda Kabupaten Sanggau, ikut berpartisipasi dalam event seperti ini karena ini merupakan event yang sangat bagus sekali